أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Hadirin afani Allah wa iyyakum ajma'in. Bab selanjutnya dalam Kitabul Buyu' dalam Sunan At-Tirmidzi adalah bab ma jaa fi akli riba. Jikalau bab sebelumnya adalah bahasan tentang perintah agar kita meninggalkan yang syubhat dan dijelaskan dalam hadisnya perkara-perkara yang haram itu telah jelas, perkara-perkara yang halal juga sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala mulai menjelaskan atau hendak menjelaskan di antara perkara-perkara yang jelas keharamannya itu ialah riba. Dari itu beliau membuat suatu judul bab ma jaa fi akli riba, bab bahasan tentang memakan riba. Secara fikih riba ini nanti dibahas insyaallah taala dalam bab khusus di Kitabul Buyu' ini. Adapun hadis yang saat ini sekarang ada di hadapan kita akan membahas tentang ancamannya. Karena riba adalah salah satu dosa yang telah ma'ruf diketahui di dalam Al-Quran maupun hadis. Terangnya diharamkannya riba itu sama seperti terangnya diharamkannya zina. Allah berfirman, la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Jangan kalian makan riba. Maka tradisi para ulama sebelum masuk ke dalam hukum perincian fikihnya, mereka mendatangkan riwayat-riwayat, penjelasan-penjelasan at-tarhib yang isinya ialah ancaman agar manusia itu takut dan lari dari dosa tersebut. Di antaranya adalah hadis ini sekarang. Qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abu Awanah an Simak bin Harb an Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat orang yang memakan riba, memakan sesuatu yang riba, memakan makanan yang haram, wa mukilahu, dan orang yang menjadi wakil dari riba tersebut, wa syahidai, dan yang bersaksi di antara dua orang yang berakad riba tersebut. Disebut syahidai di sini dua saksi, karena transaksi riba itu tidak mungkin dilakukan seorang diri. Yang namanya transaksi ada lawan. Nah, maka ada dua saksi, syahidai, dan yang menyaksikannya, wa katibahu, dan yang mencatat transaksi tersebut, transaksi riba tersebut. Dalam satu riwayat dikatakan hum sawa, mereka itu sama posisinya. Kata ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini pemakan riba
karena li'annahu a'zamu anwa'il intifa', karena memakan itu adalah manfaat yang paling menonjol dari harta riba tersebut. yakni kepentingan orang melakukan muamalah riba itu tidak lain 70%-nya adalah untuk makan, untuk dirinya dan keluarganya dan yang lainnya. Jadi itu disebutkan di awal akilar riba, pemakan riba. Bukan maksudnya yang tidak memakannya kemudian tidak dapat dosa. Disebutkan, ditonjolkan keadaan ini karena itulah manfaat yang paling menonjol dari harta tersebut, yaitu digunakan untuk makan. Akilar riba. Wa mukilahu, mukilah dalam surah ada yang mengatakan mukilah, ada yang mengatakan mukilah. Yang sahih mukilah bihamzin. Mukilah artinya ay liman ya'khudhuhu wa illam ya'kul minhu, orang yang mengambilnya, yang pihak lain yang bertransaksi dengan dia meskipun dia tidak memakannya. Dia simpan uang itu, dia tidak makan, sama-sama dapat laknat. Mereka itu sama posisinya, orang-orang tadi, pelaku utamanya, yang mengambilnya, yang bertransaksi dengan dia, yang menyaksikannya, yang menulisnya, sama-sama dapat laknat, dilaknat oleh Rasulullah SAW. Laknat itu diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, jemaah. Ini dosa yang sangat menunjukkan dosa yang sangat besar, karena hukuman laknat ini sangat-sangat mengerikan. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi berkata, "Hadza tasrihun bi tahrimi kitabatil mubay'ah bainal mutarabiyaini wasyahadati 'alaihima wa fihi tahrimul i'anati 'alal batil." Hadis ini jelas mengharamkan pencatatan mubay'ah bainal mutarabiyain, jual beli di antara dua orang yang melakukan transaksi riba. Yani jual belinya tapi ada riba di dalamnya. Hadis ini jelas menunjukkan haramnya orang yang mencatatnya dan yang menyaksikannya. Dan hadis ini juga menunjukkan haramnya menolong kebatilan, menolong kebatilan. Apapun kebatilan itu haram ditolong, haram untuk dimajukan. Baik. Berarti ini adalah perkara yang jelas. Al-halalu bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara yang jelas itu adalah haramnya riba. Tidak boleh seorang muslim terkecoh dengan omongan-omongan ahli ekonomi yang tidak beriman kepada Allah atau jahil dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan mengatakan tapi dengan riba kemudian ekonomi menjadi berkembang, dengan dana riba kemudian terjadi kemajuan seperti hari ini. Itu bukan dalil untuk merubah hukum, bukan dalil kemudian untuk boleh seorang muslim masuk ke dalamnya. Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan yang haram ada manfaatnya. Allah haramkan sebagai ujian untuk manusia, dan ada mudaratnya, dan tentu lebih banyak mudaratnya. Contoh misalnya Allah haramkan babi, Allah yang menciptakannya, Allah haramkan babi. Ada manfaatnya tidak? Secara duniawi ada manfaatnya. Ya orang makan tiap hari dengan itu, orang kafir. Tapi apakah kemudian merubah hukum
Yang haram menjadi boleh karena manfaat itu? Tidak. Bukan itu kaidahnya. Yang haram ya haram. Banyaknya orang yang melakukannya, munculnya faidah, manfaat secara zahir, tidak merubah status hukum yang datang dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jauhi perkara riba ini karena sudah jelas haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk menjauhinya dan bertaubat darinya. Kalau sudah tahu, insyaallah Allah akan berikan jalan keluar. Insyaallah Allah akan berikan jalan keluar. Baik. Hadis berikutnya, babu ma jaa fi taghlidh fil kadhib waz-zur wa nahwihi. Sekarang ini babnya adalah membahas tentang kecaman. Taghlidh itu kecaman keras. Fil kadhib, dalam hal berdusta, waz-zur, dan memalsukan sesuatu dan semisalnya. Wallahu alam, barangkali maksudnya bab ini adalah di antara bentuk keharaman yang terjadi dalam jual beli itu adalah terjadinya kedustaan dan penipuan. Maka didatangkan oleh Imam At-Tirmidzi secara umum bahwasanya menipu dan berdusta itu adalah sesuatu yang diharamkan, perkara yang sudah jelas. Innal harama bayyin, yang haram itu sudah jelas, maka jangan lakukan di dalam hal jual beli. Jauhi perilaku tersebut dalam jual beli. Apa hadisnya? Qala haddatsana Muhammad ibn Abdul A'la As-San'ani qala haddatsana Khalid ibn al-Harith an Syu'bah qala haddatsana Ubaidullah ibn Abi Bakar ibn Anas an Anas an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil kaba'ir qala asy-syirku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wa qauluz zur. Maksudnya fil kabair di sini ada hadis riwayat Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 7 perkara yang dia adalah dosa besar. Disebut di dalamnya itu adalah syirku billah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Masuk ke dalamnya riya. Riya itu dosa besar. Riya itu dosa besar. Itulah yang harus dilawan dan diperangi oleh orang yang sedang meniti jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ibadahnya itu riya karena ingin sanjungan manusia, karena ingin pujian manusia, ingin popularitas, ingin nama harum, nama baik, pengaruh dan lain sebagainya. Itu riya, syirik. Dan itu sangat samar. Itulah dosa yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjangkiti umatnya. Akhfa min dabibin naml, dia lebih samar daripada merangkaknya seekor semut di malam hari di atas batu yang berwarna hitam. Batunya sudah hitam, semutnya sudah hitam, dalam keadaan hitam malam. Nampak tidak? Seperti itu gambarannya. Zulmun fawqa zulmun, zulmun ala zulmin, kegelapan di atas kegelapan di atas kegelapan, saking samarnya. Itu kewajiban orang yang taat kepada Allah memerangi itu. Karena syaitan pintar. Dia lihat seorang itu meninggalkan riba, meninggalkan dusta, dia ingin ibadah, dia masuk lewat pintu ini. Terus dia riya saja, dibisik-bisik. Tidak ada perkara yang paling membinasakan orang-orang saleh selain dari riya. Tidak ada. Tidak ada yang membinasakan orang alim selain dari riya. Na'udzubillah min dzalik. Dia adalah amalan hati, bukan amalan zahir. Riya itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat disebutkan
yu'ta yaumul qiyamah, didatangkan di hari kiamat beberapa orang. Di antara yang pertama itu al-mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Zahirnya di dunia dia berjihad, tidak ada yang bisa tahu hatinya. Beritanya oleh Allah. Tapi engkau berjihad bukan karenaku. Engkau berjihad karena ingin disanjung. Nah, ingin disanjung, ingin dipuji, ingin dikatakan berani itu kan amalan hati. Sugesti yang ada dalam diri seseorang, tidak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Allah. Di akhirat disebutkan kadzabta, kamu berdusta, masuk ke neraka. Didatangkan orang yang alim, penghafal Al-Quran. Tapi saya dulu hafal Al-Quran, ya Allah. Kadzabta, kamu berdusta. Kamu itu hafal Al-Quran, kamu itu jadi orang alim. Bukan karena saya, tapi liyuqal, tapi supaya kamu dipanggil, mendapat pengaruh dan dijuluki sebagai orang yang alim. Ada unsur dunia yang kamu raih di situ. Bukan karena saya, kamu berdusta. Itu juga sama, tidak nampak. Bahaya tidak itu jemaah? Bahaya sekali itu. Bahaya sekali. Neraka tempatnya itu. Nauzubillah min dzalik, syirku billah, syirik. Ini nomor satu. Wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa qatlun nafs, membunuh jiwa. Wa qauluz zur, dan ucapan yang dusta. Dalam jual beli dia berdusta, entah dengan ucapan, entah dengan perbuatan. Motor baru tabrakan, dia jual. Ditanya, ini gimana Pak motornya? Bagus enggak? Bagus ini, sehat semuanya. Pernah tabrakan enggak Pak? Oh, enggak pernah katanya. Padahal kemarin tabrakan. Dijual mobil, iklan di Facebook, for sale, bebas banjir, kan begitu. Mobil istimewa, kinclong, bebas banjir. Pedagang minggir dulu, jangan nego, kan begitu. Kan aneh orang buat poster kan. Pedagang minggir dulu, kau mendang-mending minggir dulu gitu. Katanya banjir mobilnya. Ya dusta. Datang orang, gimana Pak? Banjir apa enggak ini? Yang rumahnya di Jakarta, rumahnya rentan banjir. Oh enggak Pak, ini enggak banjir. Enggak pernah. Dusta atau tidak? Dusta. Qaul zur, ucapan yang dusta. Atau dengan perbuatan, kendaraannya dia permak dulu sebelum untuk dijual. Sembunyikan aibnya serapi-rapinya. Sudah diukur sama dia. Nanti kalau sudah 2 minggu di rumah pembeli, kambuh. Di telepon udah diblokir. Nggak ada garansi. Silakan. Perbuatan zur, qaul zur, perbuatan zur dalam jual beli kita jauhi. Yang menjadikan seorang muslim itu jatuh kepada hal seperti ini karena kurang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang bersabar. Dia ingin segera dapat uang. Dan itulah tabiatnya manusia. Wa kana al-insanu ajula. Manusia itu diciptakan dengan ajula, tergesa-gesa. Dia tahu itu haram tapi dia kerjakan. Dia tahu itu larangan dari Allah tapi dia kerjakan. Semoga Allah ampuni diri kita dan kaum muslimin. Amin. Dari itu kalau tawakal kita kuat, iman kita kepada hari akhirat itu kuat, tidak berani kita berbuat dosa. Yang menjadikan manusia itu berdosa karena akidahnya lemah, tauhidnya lemah, tawakalnya lemah, ingatannya akan hari akhirat itu lemah. Dia menyangka dirinya hidup selamanya di dunia. La haula wala quwata illa billah. Baik.
Hadis berikutnya, babu ma jaa fit tujjar wa tasmiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam iyyahum. Bab bahas tentang persoalan para pedagang, tujjar. Tijarah, tujjar, orang yang melakukan bisnis, usaha. Wa tasmiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam iyyahum, dan penamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka. Bagaimana Nabi menyebut mereka. Qala haddatsana Hannad qala haddatsana Abu Bakar ibnu Ayyash an Asim an Abi Wa'il an Qais bin Abi Arazah qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nusamma as-samasirata faqala ya ma'syara at-tujjar inna asy-syaitana wal ithma yahdurani al-bay' fashubu bai'akum bis-sadaqah. Qala Abu Isa wa hadha haditsun sahih. Ini hadisnya sahih. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam safar bersama kami, dan ketika itu nahnu nusamma as-samasirah, dan ketika itu ada beberapa orang yang dia adalah berprofesi sebagai samasirah. Samasirah itu jamak dari samsarah, perantara antara pedagang dan pembeli. Apa namanya? Calo. Ya, bahasa Arabnya simsar. Calo itu profesi, kalau dia jujur bagus. Karena tidak semua orang bisa menjual barang dagangannya. Tidak semua orang nih jago negosiasi. Pembeli juga begitu. Dia butuh orang untuk menjadi penengah. Dia punya modal untuk beli tapi tidak jago bernegosiasi. Dia tidak tahu barang, tidak tahu bagaimana kebiasaan orang. Maka dibutuhkanlah perantara. Bahasa kasarnya calo. Bahasa modernnya apa? Enggak itu. Maklar lebih rendah lagi. Maklar, calo, ada lagi itu. Broker. Nah, itu. Kalau orang awam, Pak ini broker, masya Allah. Broker, masya Allah. Kalau ini calo, ya calo. Itu sama padahal. Ya itulah orang kita. Terkecoh hanya dengan nama, hakikatnya sama. Broker, calo sama. Saling itu maklar itu sama. Kemudian Nabi SAW bersabda, ya ma'syarat tujjar, wahai kalian para tujjar, ini pelaku jual beli. Inna syaitana wal ithma yahduranil bay'. Sungguhnya setan itu wal ithma, dan dosa itu kerap sering hadirnya itu di majelis jual beli. Fashubu bai'akum bis sadaqah, maka campurkanlah jual belimu itu dengan sedekah. Maksudnya itu jual beli itu
secara tidak sengaja kadang berlangsung dengan cara yang tidak syar'i. Tidak 100% jujur. Ada saja yang keliru, ada saja yang terlupakan. Tidak jernih jual beli tersebut karena pengaruh syaitan, karena ketergesa-gesaan dan yang lain sebagainya. Nabi SAW kemudian memerintahkan kita untuk mengamalkan penawarnya. Apa itu? Sedekah. Maka ada baiknya seseorang jika melakukan transaksi jual beli yang besar, uang yang didapatkan digunakan untuk sedekah. Dia tidak tahu di dalam transaksinya ada ini, ada itu yang kadang tidak bisa dihindari. Ada syaitan di dalamnya, entah itu syaitan manusia, entah itu syaitan jin. Maka Nabi menyuruh, "Fashubu bai'akum bis sadaqah." Yani campurkanlah. Syubu artinya al-khalat. Ukhlutu, campurkan jual belimu dengan sedekah. Ini hadis yang sahih. Dalam satu riwayat disebutkan, "Inna tujjar humul fujjar illa man barra sadaqah." Sungguhnya tujjar, tukang jual beli, bisnis itu, mereka lah orang yang fajir. Mereka orang yang pendosa. Dijuluki seperti itu sama Nabi SAW. Illa man barra sadaqah. Kecuali orang-orang yang dia jujur, bai'ul mabrur, baik jual belinya sesuai dengan rukun dan syaratnya. Wasadaqah, dan transparan, jujur dengan orang yang dia bermuamalah dengannya. Maka ini kita hindari sifat ini yang buruk ini, yaitu menjadi tujar yang fajir, orang yang berjual beli tapi dia fajir, pendosa, karena tidak mempedulikan mana halal mana haram. Yang penting dapat uang, yang penting cepat laku. Dan itu yang terjadi banyak di akhir zaman. Banyak pelaku usaha itu tidak sabar. Dia tahu sebenarnya ini haram, ini halal, tapi dia ingin untung yang lebih besar. Dia ingin dana itu cepat terkumpul. Kalau yang halal lambat, bisa tapi lambat uangnya berkumpul. Kalau yang ada syubhatnya atau yang haram itu cepat uangnya cair dan sebagainya. Maka hendaklah seorang itu hati-hati. Dan itu menunjukkan sekali lagi bahwa harta itu banyak dan sedikitnya itu bergantung di hati orang yang memilikinya. Kalau orang hatinya itu kaya, punya uang 100 juta, itu banyak sekali. Nah, 100 juta dan hatinya itu kaya, itu uang banyak sekali. Contoh orang di kampung, dia punya uang 100 juta, dia itu nyenyak tidurnya, cukup dia rasanya. Tapi di Bekasi orang punya 100 juta, lebih banyak kemauannya daripada uangnya. Mau ganti rumah, mau ganti mobilnya nggak cukup lah. Belum dia pengen nikah lagi juga, nggak cukup. 100 juta itu cuma Avanza, second lagi itu. Berarti hati itu kalau nggak kaya ya sudah, nggak ada itu harganya uang ya mah 100 juta itu. Tapi kalau hatinya kaya 100 juta, dia merasa cukup, subhanallah, bahagia sudah hidupnya. Betul berarti sudah Nabi SAW itu al-ghina ghinan nafs, kaya itu di hati tempatnya. Nilainya harta benda itu hati yang menerima dia. Dari itu tadi pengusaha yang saya katakan tadi itu banyak uangnya tapi tidak pernah merasa cukup dia. Saya banyak usaha soalnya, duitnya MM-an tapi tidak pernah merasa cukup. Kita ada proyek lagi nih Ustaz, tenang aja, sekian M ya.
Kapan selesainya itu ya, habisnya itu ya. Nggak pernah merasa cukup. Kurang. Yang dibisikkan syaitan pada dirinya itu kurang. Nanti kalau dinasihati sama ustadz, ingat akhirat, nggak jadi kita maju nih ustadz, katanya. Merasa dihalangi oleh nasihat. Padahal itu keselamatan, Sebaliknya juga orang tidak punya uang, tapi kalau hatinya tidak kaya, lebih parah lagi. Menghayal. Tidak pernah melihat apa yang ada pada dirinya, tidak pernah bersyukur. Dan ini di zamannya sekarang ini, orang tuh paling takut tidak punya uang. Memang mengerikan tidak punya uang itu. Kayaknya ada video itu orang Afrika itu berdoa di Ka'bah, doanya apa? Fulus. Dia berdoa di Ka'bah itu fulus. Tidak ada yang lain dia minta uang. Secara akal memang iya, tapi ya jangan berlebihan seperti itu. Ini yang menjadikan manusia kemudian keluar dari batasan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis kedua, qala haddatsana Hannad qala haddatsana Qubaisah an Sufyan an Abi Hamzah an Al-Hasan an Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-tajiru as-saduqu al-aminu ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Nah, kalau sekarang yang kedua adalah penyebutan tajir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dalam rangka dipuji. Kalau sebelumnya itu dalam rangka dicela. Jadi pedagang itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Tujar, at-tajir yang terpuji itu at-tajirus saduq. Pedagang yang dia jujur orangnya, al-amin dan amanah. Jujur dan amanah, ini dua nih modal utama yang bisa mendatangkan rezeki. Nah, jujur, amanah, datang itu rezeki dengan sendirinya, asal dicari dan akan berkembang. Kemarin saya baca berita ada orang kreatif, dia buat di internet itu Joko Suruh, apa itu namanya? Joko Suruh apa? Santo Suruh. Itu kan jujur, dia butuh, sudah suruh saya apa saja saya akan lakukan. Disuruh bersihin kandang burung, dia datang. Suruh tangkap kecoa barangkali, dia datang. Apa aja lah pokoknya dikerjakan. Nah, ini kan jujur namanya, menjaga kepercayaan orang lain. Karena berkembang masuk berita nasional, saya lihat itu modal. Dari modal inilah kemudian yang banyak disia-siakan oleh sebagian oknum kaum muslimin. Maksudnya ciri hari kiamat itu adalah disia-siakannya amanah. Ini dia punya ilmu, dia punya keahlian, tapi dia kurang dalam dua hal ini. Dia tidak jujur, tidak amanah. Kalau sudah begitu, apa yang terjadi? Mati usahanya. Mati pasti jual belinya. Misalnya dia bergerak di jual beli kuliner. Enaknya pas pekan pertama saja. Rame, semua orang bilang enak. Pekan kedua berubah rasanya, dia nggak jujur lagi. Dia kurangi standarnya. Dia kurangi kualitasnya. Akhirnya orang tidak datang lagi. Tidak datang lagi ke sana. Dan tidak jujur dan tidak amanah. Dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pedagang yang jujur, yang amanah. Maka berlaku ke semua hal. Karyawan, orang yang bekerja,
kalau dia jujur, kalau dia amanah, ma'an nabiyyin was siddiqin. Kalau di hari kiamat bersama para nabi dan orang-orang yang jujur dan bersama para syuhada. Jadi bukan hanya orang salat tahajud yang apa? Yang dapat keutamaan itu. Ternyata orang yang jujur, orang yang amanah dalam jual beli seperti itu, keutamaannya menunjukkan sulitnya itu untuk bisa diraih. Subhanallah, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita dua sifat ini, jujur dan amanah, khususnya dalam jual beli. Baik. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Qala haddatsana Abu Salamah Yahya ibn Khalaf qala haddatsana Bishr ibn al-Mufaddal an Abdullah ibn Utsman ibn Khusaim an Ismail bin Ubaidillah an Ismail bin Ubaid bin Rifa'ah an abihi an jaddihi annahu kharaja ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-musalla fara'a an-nas yatabay'un فقال يا معشر التجار فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. Ini sudah azan. Silakan. Sudah azan nih? Fadhal azan dulu. تفضل.
لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على محمد وعلى آله. Taib. Ini hadis berikutnya masih dalam bab penamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang jual beli dengan tujar. Disebutkan di hadis bahwasanya Ismail bin Ubaid bin Rifa'ah satu ketika keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke tempat salat. Fara'an nas yatabaya'un. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang yang sedang berjual beli. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka, ya ma'syarat tujjar. Wahai orang-orang yang berjual beli, tujjar. Ini penamaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang berjual beli 1, 2 atau 3 transaksi dikatakan tujjar. Bahasa Arabnya tujjar, wahai tujjar. Fastajabu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rafa'u anaqahum wa absarahum ilaih. Maka mereka pun memenuhi panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Mereka mengangkat lehernya dan mengarahkan pandangan mereka ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian bersabda kepada mereka, "Inna tujjara yub'atsuna yaumil qiyamah fujjaran." Sungguhnya tujar itu kelak di hari kiamat dibangkitkan fujjaran, sebagai orang yang fujjar, banyak dosa. Nah, ini pada dasarnya pelaku transaksi jual beli, yakni saudagar, itu rentan sekali jatuh kepada perbuatan dosa. Nipu daya dan lain sebagainya. Rentan sekali. Curang, menyimpan barang dagangan. Ini misalnya di situ ada lagi diskon Indomie dari PT, dia borong semuanya. Kemudian penjual yang lain mau beli tidak ada. Jadi langka Indominya. Di mana tersimpan Indominya? Di dia kan sendirian. Dia punya modal banyak, dia beli semuanya. Pedagang-pedagang yang kecil nyari, kok langka ya? Nggak ada ini. Kelontong-kelontong kecil mau jual tidak bisa. Antum datang beli, udah nggak ada pak. Ternyata ada sama siapa? Sama satu orang. Dia simpan itu selama seminggu, 2 minggu. Di minggu ketiga dia keluarkan dengan harga yang fantastis. Nah itu yang kita lihat. Kemudian tiba-tiba gas jarang, bensin jarang. Itu perilaku tidak berperi kemanusiaan kan begitu. Apakah hartanya berkah itu? Sebenarnya tidak berkah itu hartanya. Nggak habis dia makan itu uang yang banyak itu. Orang kaya yang banyak uangnya itu banyak penyakit di badannya. Dia harus konsultasi ke dokternya. Akhirnya dia makan apa? Tempe rebus. Nggak boleh minyak pak. Jangan garam pak, bahaya. Gula jangan. Terus apa? Tempe rebus pak, sehat. Itu rezeki dia. Dari uang yang miliaran yang dia punya itu, yang masuk badannya apa? Tempe rebus. Nauzubillah min dzalik. Miliaran uangnya itu. Dibeli mobil, taruh sana, taruh sini, nggak kepake sama dia. Yang nyetir orang lain, dia hanya ngantuk di mobil tidur gini. Dunia hanya itu saja. Lalu buat apa orang kemudian berperilaku seperti itu? Zalim.
Tidak lain ini tadi hati masalahnya. Hatinya tidak pernah kaya. Nasallallahu taala ala afiyah. Dibangkitkan dari kiamat itu sebagai fujar, pendosa itu. Maka hati-hati antum kalau bisnis, cek itu bisnis antum halal apa tidak, zalim apa tidak ke karyawan, barang yang antum jual halal atau tidak, sudah sedekah atau tidak, biar berkah, supaya berkah. Illa man ittaqallaha wa barra wa sadaqa, kecuali tujar yang dia takut kepada Allah, wa barra, berbuat baik, dan dia jujur. Ini yang kelak di hari kiamat dibangkitkan bersama para nabi dan syuhada dan orang-orang yang siddiqin. Adapun tujar yang dia pendusta, rakus, zalim ke orang lain, dibangkitkan sebagai seorang fujar, pendosa. Fujar itu dalam Al-Quran orang kafir, orang kafir. A'udzubillah min dzalik. Baik. Hadis berikutnya, ini tadi beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, penyebutan tujar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berjual beli dinamai dengan tujar oleh Nabi, dan dibagi dua keadaan mereka, ada yang baik, ada yang tidak baik. Pesannya adalah tujar itu, jual beli itu dianjurkan jalan kekayaan, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang jujur. Jual beli itu adalah usaha yang terhormat, usaha yang terhormat, meskipun kelihatannya sederhana dan berkah kalau dia jujur. Kalau orangnya ahli di bidang itu, maka mengalir melalui pintu jual beli harta yang banyak itu. Maka anak muda kalau dia memiliki jiwa jual beli, lanjutkan. Dia punya kesabaran dalam jual beli, lanjutkan. Kembangkan keahliannya dalam jual beli dengan bersabar, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam artian jangan cepat bosan, jangan cepat mengeluh, dan jangan cepat ingin banyak untung. Baik. Babu ma jaa fi man halafa ala sil'atin kadhiba, bab bahas tentang orang yang berdusta atas jual beli, atas barang dagangan, berdusta seraya dia bersumpah untuk menutupi aib barangnya. Ini bentuk lebih detil dari jual beli yang diharamkan. Insyaallah taala nanti kita pekan depan kita lanjutkan biiznillah taala. Ada waktu juga ada yang ditanyakan, dipersilahkan jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu perusahaan ownernya ini dari baik, Ustaz. Naam. Ownernya ini pinjam uang ke bank, kemudian disaksikan oleh karyawannya. Sedangkan kalau menceritakan bahwa orang yang utang riba itu baik yang mencatat atau menyaksikan adalah berdosa. Bagaimana karyawan itu pendapatnya berdosa apa tidak? Masalahnya kan dia juga menyaksikan bahwa pendapat itu hasil karya dia itu hasil dari katakanlah sebagian dari riba. Baik, barakallahu fiik. Karyawannya menyaksikan bosnya itu bertransaksi riba, dia hanya dapat dosa menyaksikan saja. Dapat dosa menyaksikan saja. Itu kalau dia ikhlas menyaksikannya, kalau dia ridha, tidak ada keterpaksaan. Tapi karyawan yang sudah tahu hukumnya biasanya kan di bawah tekanan. Panggil sama bosnya, sini. Waduh, disuruh saksikan, gimana ini? Kalau enggak dicoret jadi karyawan. Ini kan beda lagi kasusnya. Berharap yang seperti itu ada rukhsah, asalkan diingkari dengan hatinya. Saya tidak ridha, ini adalah dosa, saya terpaksa, bagaimana lagi.
Baik, begitu. Adapun orang yang bekerja, kemudian ownernya itu memodali kerjanya dengan riba, yang dilihat itu adalah jenis pekerjaan karyawan itu pada owner tersebut. Kalau pekerjaannya halal, halal uangnya. Urusan ribanya dia yang tanggung jawab. Itu jawaban pertengahan para ulama. Kalau tidak nanti repot. PNS itu dapat gaji dari mana? Pajak. Dari mana Pak PNS dapat gaji? Ya itu, orang yang ngomel-ngomel di belakang kan pajak mulu kita ini katanya. Dia digaji dari itu. Tapi apakah haram gaji PNS? Tidak, kata ulama. Dilihat pekerjaannya. Jadi yang menjadi pertimbangan itu adalah seseorang bertransaksi langsung dengan pekerjaan itu halal, maka halal pendapatannya. Kalau haram, haram pendapatannya. Adapun dibalik itu tidak ada jalan kita untuk menelisiknya, tidak ada jalan kita untuk mengungkit-ungkitnya. Nah, barakallahu fiik. Ada pendapat yang lebih tegas lagi, yang lebih wara' istilahnya. Wara' itu lebih berhati-hati. Ya, dia berhenti bekerja. Tapi sebagai bentuk kewaraan. Bentuk kewaraan. Ini dibahas oleh para ulama dalam masalah orang yang dia pelaku riba atau pencuri kemudian dia bersedekah. Terima atau tidak sedekahnya, makan atau tidak di rumahnya, boleh makan atau tidak, dibahas di situ gambarannya dulu. Nah, mereka mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh, nggak sampai haram, karena dilihatlah transaksi dia langsung dengan orang itu, yang itu sedekah, dia kasih sedekah, judulnya halal ya ambil saja. Kecuali kalau yang dikasih itu adalah bendanya haram, dikasih babi, ya jangan. Kalau halal, seperti itu. Nah, kaidahnya. Allahu a'lam. Baik, ada lagi ikhwah? Tumben sepi. Kalau ada pertanyaan biasanya enggak ada pertanyaan pengen nanya.